Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, bertemu kembali dengan Ibu pada video pembelajaran Bahasa Indonesia yang pada kesempatan ini akan mengetengahkan mengenai teks persuasi. Teks persuasi ini adalah materi kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.13, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian 3.14, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Nah, sebelum mulai ke materi, pernahkah kalian meminta seseorang melakukan sesuatu, kemudian orang tersebut melakukannya untuk kalian? Kalau ya, berarti kalian telah berhasil melakukan persuasi kepada orang lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan persuasi? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, persuasi ini artinya ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkannya. Kemudian juga arti selanjutnya adalah bujukan halus atau imbauan. Kemudian, bagaimana dengan teks persuasi? Tadi persuasi dan sekarang kita akan membahas apa itu teks persuasi. Teks persuasi adalah sebuah teks yang memiliki tujuan mengajak, menyuruh, atau membujuk para pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, ciri-ciri teks persuasi: adanya bujukan, pengaruh, atau imbauan kepada pembaca. Teks disertai alasan, data, dan fakta yang kuat. Banyak menggunakan kata ayo, mari, lakukanlah. Nah, setelah mengetahui apa itu teks persuasi dan ciri-cirinya, bisakah kalian menentukan teks persuasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan? Nah, mari kita lihat salah satu cuplikan dari teks persuasi ini. Ini ada satu paragraf teks pertama. Kenaikan angka terkonfirmasi positif COVID-19 di zona merah dari hari ke hari semakin meningkat. Sebagai antisipasi penyebaran virus, sebaiknya kita berdiam diri di rumah masing-masing. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, perhatikanlah protokol kesehatan. Nah, menurut kalian, paragraf ini termasuk ke dalam teks persuasi apa ya? Coba dibaca ulang, dipikirkan. Ini ada kata sebaiknya. Nah, biasanya ada kata sebaiknya itu termasuk ke dalam apa? Iya, betul. Teks pertama ini masuk ke dalam teks persuasi saran. Karena di dalamnya berisi sebuah saran, menyarankan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya kita beralih pada teks yang kedua. Di masa pandemi ini, semua orang bisa saja terpapar virus.
anak-anak, remaja, orang tua, terlebih mereka yang memiliki penyakit bawaan. Agar terhindar dari paparan virus, mari kita tingkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, minum air putih sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, dan menjaga hati agar tetap bahagia. Nah, menurut kalian teks 2 ini termasuk ke dalam teks persuasi apa ya? Ayo dipikirkan kembali. Oke, betul. Jadi teks yang ini termasuk ke dalam teks persuasi ajakan. Ya, kita lanjutkan materinya ke struktur teks persuasi. Nah, ada 4 jenis, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu adalah bagian pembuka teks persuasi yang memberikan gambaran isu, hal yang sedang dibahas. Kemudian rangkaian argumen, berisi pendapat penulis atau pembicara berkaitan dengan hal yang dibahas. Pernyataan ajakan, bagian inti teks persuasi. Nah, ini bagian ini yang berisi ajakan yang akan disampaikan. Kemudian terakhir penegasan kembali. Di dalamnya berisi penegasan akan pentingnya hal yang disampaikan. Ya, selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks persuasi. Ada 2, sebenarnya ada beberapa. Ibu hanya menyampaikan 2 saja dulu. Yang pertama, menggunakan kata ajakan. Ayo, mari, lakukanlah. Kemudian menggunakan kata bujukan. Contoh untuk penggunaan kata ajakan ayo mari lakukan adalah mari kita lawan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas tubuh. Kata mari termasuk penggunaan kata ajakan. Selanjutnya menggunakan kata bujukan. Contoh, percayalah, dengan memakai masker kita telah meminimalisir penyebaran COVID-19. Kata percayalah termasuk ke dalam penggunaan kata bujukan. Nah, seluruh rangkaian dari materi ini sudah dibahas, mulai dari pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian juga strukturnya, dan unsur kebahasaannya. Ibu berharap tujuan pembelajaran dari materi ini dapat tercapai. Semoga kita bisa bertemu kembali pada video pembelajaran lainnya. Tetap semangat, sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.